Oke, satu lagi calon bukti tambahan yang menjadikan julukan The Snake Kevin Durant semakin terbukti. Setelah 3 musim saja bersama Nets atau 2 musim karena 1 musim pertama ia tidak bermain sama sekali, ia minta pergi dari Nets. Dan parahnya, ia minta pergi dari Nets tepat setelah Kyrie Irving, bintang Nets yang merupakan sahabat terbaiknya, memutuskan untuk stay di Nets di akhir kontraknya. Kalau Durant benar-benar keluar dari Nets, mungkin ia akan memegang predikat pemain paling dibenci sepanjang masa. Mungkin kalian berargumen bahwa LeBron juga. Namun setidaknya di setiap tim yang LeBron bela, ia selalu berhasil memberikan cincin juara kepada tim itu. Dan yang paling aneh lagi, oh my god, ada rumor bahwa Kevin Durant akan kembali ke Golden State Warriors. Ini cuma rumor dan menurut gue ini lumayan tidak masuk akal. Alasan Durant pergi dari Warriors setelah 2 kali membawa gelar juara dan Finals MVP adalah ia tidak pernah merasa menjadi pahlawan di tim itu. Ia tidak dilahirkan dan tumbuh bersama tim tersebut seperti Curry, Klay, dan Green. Juara Curry dan Warriors 2022 barusan ini tentu membuktikan bahwa sebenarnya Durant yang butuh Stephen Curry, bukan Curry yang butuh Durant untuk juara. Dan situasi antara Curry Durant yang sedang terjadi ini ternyata mirip dengan situasi Kobe Bryant dan Shaq yang terjadi pada era 2000-an. Dan mungkin kita mengalami deja vu. Situasi ini persis seperti situasi pada tahun 2006, di mana Kevin Durant adalah Kobe, sedangkan Shaq sama seperti Stephen Curry. Pada tahun 2000 sampai 2002, Kobe serta Shaq menjadi juara 3 kali beruntun dan membentuk sebuah dinasti. Sama seperti Durant dan Curry, mereka membentuk dinasti Warriors dari tahun 2016 hingga 2019, di mana mereka menjadi back-to-back champion dan masuk final dalam 3 tahun beruntun. Di saat Lakers juara 3 tahun beruntun, Kobe dan Shaq memang menjadi motor utama suksesnya tim ini. Namun semua orang selalu berkata bahwa itu adalah tim milik Shaq, dan Shaq jauh lebih penting daripada Kobe. Memang, tanpa Kobe, Shaq juga tidak mungkin menang juara. Namun Shaq jauh lebih penting kontribusinya bagi kemenangan Lakers daripada Kobe. Salah satu bukti adalah pada saat musim 1999-2000, ketika Shaq dan Kobe pertama kali juara bersama. Di musim itu, Shaq hampir menyabet semua penghargaan individu di NBA. Dan sampailah pada musim 2003-2004, musim terakhir duet ini bersama. Di tim itu, tim Lakers ketambahan 2 superstar NBA, yaitu Gary Payton dan Karl Malone. Lakers di atas kertas sudah pasti menang dari lawannya Detroit Pistons di final. Namun yang terjadi malah sebaliknya, di mana Lakers dikalahkan 4-1 dan Pistons kembali mendapatkan juara pertamanya dalam 14 tahun terakhir. Hal ini tentu persis terjadi pada Warriors 2019. Mereka ketambahan DeMarcus Cousins di awal musim dan memiliki 5 superstar dalam masa prime-nya. Dan di atas kertas, tentu Warriors jauh lebih unggul daripada lawannya Raptors di final. Namun sayang, mereka dieliminasi dalam 6 game dan Raptors mendapatkan juara pertama sejak tim ini berdiri. Di titik ini, situasi yang terjadi pada Durant dan Kobe terbilang mirip. Mereka berdua sudah muak dikatai bahwa juara mereka di tim yang mereka miliki hanyalah karena kehebatan pemain lain, di mana juara Lakers hanya karena Shaq dan juara Kevin Durant hanya karena ia sudah punya bintang-bintang lain di timnya, terutama Stephen Curry. Mereka tak akan pernah dianggap sebagai pahlawan di tim mereka. Durant dan Kobe hanya dianggap sebagai Robin di tim mereka, bukan sebagai Batman. Lakers memutuskan untuk membubarkan tim pada musim 2004-2005 dan harus memilih antara Shaq atau Kobe yang dijadikan penerus kesuksesan tim ini beberapa tahun mendatang. Lakers pun memilih Kobe yang lebih muda dan Shaq pun pergi ke Miami Heat. Sedangkan Kevin Durant memutuskan untuk pergi dari Warriors ke Nets untuk bergabung bersama Kyrie Irving dengan harapan ia bisa mendapat julukan pahlawan bagi tim Brooklyn Nets, karena Nets juga belum pernah juara sejak tim ini berdiri. Namun sayang, kesialan kembali menimpa Kobe dan Durant. 2 musim setelah Shaq pergi ke Miami Heat, Shaq langsung menjadi juara NBA lagi pada 2006. Dan juara ini Shaq dapatkan bersama bintang Heat yang lebih muda dari Kobe dan belum sehebat Kobe saat itu, yaitu Dwyane Wade. Di sisi lain, tim Lakers yang ditinggal Shaq langsung drop. Pada musim 2004-2005, tepat setelah ditinggal Shaq, Kobe dan Lakers bahkan tidak masuk playoff dan bertengger di peringkat 11 wilayah barat. Musim selanjutnya lagi, di saat Shaq menang juara, Kobe dan Lakers memang masuk playoff.
Namun mereka berada di peringkat 7 dan dikalahkan di ronde pertama. Lakers juga sempat memimpin 3-1 di ronde pertama ini, namun mereka di comeback dan kalah di game 7. Dan anehnya lagi, pada game 7 tersebut, Kobe seolah sudah menyerah dengan timnya Lakers. Game ini terkenal dengan Kobe Quit Game. Ia bermain sangat pasif di game tersebut. Di akhir pertandingan, banyak reporter yang bertanya apakah Kobe sengaja pasif dan ingin membuat Lakers kalah di seri tersebut. Hal ini jelas terlihat bahwa di first half, Kobe mencetak 23 points. Namun Lakers masih saja ketinggalan 60-45 dari Suns. Dan di second half, Kobe seolah menyerah akan timnya, di mana ia hanya menembak 3 kali saja total dan mencetak 1 poin. Bila kita telusuri lebih jauh lagi ke statistik para pemain di regular season, sangat jelas kenapa alasan Kobe menyerah dengan tim ini. Kobe mencatatkan 35,4 poin per game semusim, tertinggi dalam karirnya. Namun pemain kedua dengan rataan poin tiap game terbanyak di timnya hanyalah di angka 14,8 poin per game, yaitu Lamar Odom. Bahkan Smush Parker yang terkenal sebagai pemain dengan work ethic yang buruk masih menjadi starting 5 point guard Lakers. Di titik ini, semakin terbukti bahwa Kobe tidak pernah bisa memimpin suatu tim menjadi juara. Kalau saja sosial media sudah ada pada era 2006, situasi Kobe pasti persis dengan Kevin Durant saat ini, di mana ia akan dihujat habis-habisan di sosial media. Persis dengan Kobe, Durant mengalami hal yang sama. 3 musim setelah Durant pergi dari Warriors, akhirnya Durant dan Curry sama-sama bisa berusaha membuktikan mana yang lebih hebat. Di musim 2019-2020, Durant dan Curry sama-sama cedera dan hampir tak bermain sama sekali. Musim 2020-2021, Curry tidak masuk playoff, sedangkan Durant ditinggal James Harden dan Kyrie Irving yang cedera di playoff. Dan pada musim ini, kedua tim sama-sama sehat. Meskipun Nets mengalami beberapa guncangan di tengah musim, namun Irving dan Durant akhirnya bisa bermain bersama di playoff, serta Curry, Green, Clay bisa bermain di playoff bersama juga. Namun nasib kedua tim ini justru sangat berbeda. Tentu kita tahu bahwa Warriors mematahkan ekspektasi semua orang, di mana mereka menjadi juara. Stephen Curry memiliki performa finals terbaik dalam karirnya, dan akhirnya menjadi finals MVP, tanpa Kevin Durant. Sedangkan Durant dan Nets justru mengalami kekalahan yang sangat memalukan, di mana mereka disapu bersih 4-0 di ronde pertama oleh Celtics yang berisi pemain-pemain muda. Nets menjadi satu-satunya tim yang disapu bersih di playoff tahun 2022 ini. Tak hanya itu, Durant juga memiliki performa playoff terburuk dalam karirnya. Dan sama seperti Kobe, keraguan orang-orang terhadap kemampuan Kevin Durant untuk memimpin suatu tim menjadi juara semakin menjadi jadi. Namun, kita tahu apa yang terjadi kemudian kepada Kobe Bryant. Ia memutuskan untuk stay di tim asalnya, dan pada musim 2007-2008, Kobe mendapatkan Pau Gasol, dan pada tahun 2009 serta 2010 menjadi back-to-back champion dan membuktikan bahwa semua orang salah. Pada 2009 dan 2010, tidak bisa dipungkiri bahwa Kobe lah motor utama yang membawa Lakers juara. Dan Kobe pun memiliki cincin juara lebih banyak dari Shaq. Dan di akhir, Kobe lah yang memenangkan pertandingan ini. Jadi inti dari video ini adalah, mungkin saja saat ini, Curry berada di atas. Semua orang memuji-muji Curry dan berkata bahwa Kevin Durant hanyalah sebuah ular yang tidak bisa memimpin suatu tim. But who knows? Beberapa tahun lagi, Kevin Durant lah yang akan tertawa dan memenangkan pertandingan ini. Itulah ulasan mengenai episode kali ini. Yo guys, buat kalian yang mau cari-cari jersey basket, langsung aja cek sosmed @easysportswear. Tersedia di Shopee, Instagram, dan Tokopedia. Kuy, buruan diserbu! Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching. I'll see you in the next video.